Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita di mana seorang kakak beradik bersaudara mendapat musibah yang akan terus teringat hingga mereka menjadi kakek nenek. Bagaimana ceritanya? Kita akan membahas dari sekarang. Aku duduk di sudut kamar, memandang hasil tes kehamilannya tergeletak di meja. Dua garis merah menyala seolah-olah menertawaiku. Tanganku gemetar dan air mata mengalir tanpa henti. Aku tahu ini bukan sekedar rahasia. Ini adalah bom waktu. Pintu kamar terbuka, adikku yang bernama Reza masuk dengan raut wajah khawatir. Reza, kak, kenapa dari tadi murung diri? Ada apa? Aku sambil menghapus air mata. Enggak apa-apa, cuma lagi pusing. Reza pun mendekat. Kamu enggak bisa berbohong sama aku. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku menggeleng, tapi air mataku malah makin deras. Reza mulai tanganku mendangku dalam-dalam. Reza, kak, apa ini hubungan sama kita? Pertanyaan seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Reza pun terkejut. Tunggu, jangan bilang kalau aku nguatong, berkata Reza. Iya Reza, aku hamil. Reza membeku. Wajahnya muncul seperti orang yang kehilangan darah. Reza, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Aku pikir semuanya hanya... Aku pun menangis. Aku juga nggak tahu Reza. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi sama kita. Suara kaki terdengar dari belakang kami. Adikku yang kedua, Rangga, masuk dengan raut wajah yang bingung. Rangga bertanya, kenapa kalian berdua berbisik-bisik di sini? Ada apa ini? Reza menoleh, tapi tak mampu berbicara. Aku yang akhirnya beranikan diri. Rangga, aku hamil. Rangga bertenggun. Apa? Siapa? Siapa yang menghamili? Aku menggigit bibirku, tak mampu menjawab, tapi Rangga melihat ekspresi kami dan menyadarinya. Rangga mendekat berbisik, jangan bilang kalau ini antara kita bertiga. Aku mengangguk pelan. Rangga terduduk di lantai, wajahnya tak kalah pucat dibanding Reza. Rangga, ini enggak mungkin. Kita harus melakukan sesuatu. Kita enggak bisa diarahkan seperti ini. Malam itu kami bertiga duduk di ruang tamu mencoba mencari solusi, tapi bukannya solusi, perdebatan semakin manas. Rangga, kita harus hidup kepada keluarga. Reza dengan penuh amarah, kamu gila. Kalau mereka tahu kita semua habis. Aku terlisa, berhenti bertengkar. Ini bukan salah siapa-siapa. Rangga menatapku tajam. Rangga, bukanlah salah siapa-siapa. Kak, ini salah kita semua. Kita nggak pernah berpikir panjang. Reza, tapi menyalahkan diri sendiri juga nggak akan mengubah apa-apa. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku meremas tanganku, mencoba menenangkan diri. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Reza dan Rangga saling berpandangan. Akhirnya Reza berbicara. Aku pikir kita harus melindungi anak ini apapun yang terjadi. Dia nggak salah. Rangga, tapi bagaimana caranya? Dunia nggak akan menerima ini. Aku tegas. Dunia nggak perlu tahu ini anakku. Aku yang akan menjaganya. Mereka terdiam. Tapi aku tahu keputusan ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru awal dari perjalanan panjang penuh air mata dan penebusan. Malam itu, setelah keputusan diambil, aku berpikir semuanya akan berbeda. Tapi ternyata, ketenangan itulah hanyalah ilusi. Berapa minggu berlalu dan hubungan kami bertiga semakin tegang. Reza dan Rangga saling menjauh, sementara aku berjuang sendiri dengan tubuh semakin lelah. Sampai satu malam Reza datang, kamarku dengan wajah murung. Reza, kak, kita harus berbicara. Aku lelah, apalagi Za. Aku sudah terlalu capek. Reza, aku nggak bisa kayak gini terus. Aku nggak bisa berpura-pura nggak peduli. Aku menatapnya. Lalu apa yang kamu mau, Reza? Apa kamu pikir ini sudah mudah buat aku? Reza duduk di tepi ranjang menunduk. Reza pun menjawab, aku sayang sama kamu, kak. Lebih dari sekedar adik kakak. Aku terdiam. Kata-kata itu membuat hatiku tergetar. Aku tahu perasaan selama ini, tapi mendengar langsung seperti mendengar lonceng kematian. Aku pun menjawab, Reza, ini salah. Kita nggak bisa terus seperti ini. Reza bersikeras. Salah? Kalau ini salah, kenapa aku nggak bisa berhenti mencintai kamu?
Air mataku kembali mengalir. Saat itu pintu kamar terbuka dengan keras. Rangga berdiri di sana, wajahnya penuh amarah. Rangga, apa yang kalian lakukan? Reza berdiri. Ini bukan urusanmu, Rangga. Rangga marah. Bukan urusanku. Kamu pikir aku bisa diam? Sementara kalian berdua seperti ini. Aku mencoba menangkan mereka, tapi semuanya makin kacau. Aku berbicara. Berhenti kalian berdua ini. Ini bukan saatnya saling menyalahkan. Rangga menatapku. Kak, kamu tahu aku juga punya perasaan ke kamu. Kata-kata Rangga berhentikan nafasku. Rasanya seperti dunia runtuh. Aku berdiri dengan gemetar mencoba mencari kata-kata. Jadi kalian berdua? Mereka hanya terdiam. Malam itu aku merasa seperti terjebak di antara dua orang yang tak berujung. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Aku hampir tak bisa berbicara dengan mereka berdua. Tapi satu malam mereka mendatangiku lagi, kali ini dengan tatapan penuh tekad. Reza, Kak, aku enggak peduli apa Rangga berikan. Aku akan bertanggung jawab atas anak ini. Aku pun terkejut. Reza, ini bukan soal tanggung jawab. Ini soal bagaimana kita melewati tanpa menghancurkan semuanya. Reza, aku enggak peduli. Aku cuma tahu. Aku enggak mau kehilangan kamu dan anak ini. Sebelum aku bisa menjawab, Rangga muncul lagi. Kali ini dia lebih tenang, tapi matanya penuh luka. Rangga, aku dengar semuanya. Kalau kamu mau bertanggung jawab, Reza, silakan. Tapi aku juga punya hak untuk anak itu. Aku tersentak. Rangga, tolong jangan buat ini semakin rumit. Rangga, aku dengar. Kak, aku enggak akan mundur. Aku juga mencintai kamu. Dan aku siap melakukan apapun untuk kamu dan anak ini. Kata-kata mereka menghancurkan aku. Aku rasa terjebak di antara dua cinta yang salah. Dua perasaan yang tak seharusnya ada. Pagi itu, aku memutuskan untuk bicara dengan mereka berdua. Kami bertemu di ruangan tamu. Aku langsung memulai. Aku memulai pembicaraan. Reza, Rangga, dengar baik-baik. Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku harus pergi. Reza panik. Pergi? Maksudnya kamu apa? Rangga, Kak, jangan buat keputusan gegabah. Aku pun menjawab, ini bukan keputusan gegabah. Aku hamil dan dunia nggak akan menerima ini. Aku akan pergi jauh membesarkan anak sendiri. Mereka berdua terdiam. Reza mengangkat tanganku. Reza, Kak, aku mohon jangan pergi. Aku enggak akan biarkan kamu hadapi sini sendiri. Rangga berbisik. Aku juga, Kak, kita bisa cari jalan keluar bersama. Aku menggeleng mencoba menahan air mata. Aku ini bukan soal kalian. Ini soal aku dan anak ini. Aku enggak mau anak ini tumbuh dalam situasi yang penuh kebencian. Aku meninggalkan mereka dengan hati hancur. Aku tahu keputusan ini akan melukai mereka. Tapi aku juga tahu ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi anakku.